Malam itu, Chohyun dan Seokjin duduk makan ramen bersama. Tiba-tiba Chohyun menanyakan perasaannya terhadap Nara. Seokjin yang terkejut langsung tersedak karena kaget dan tidak mau mengakuinya. Namun dari ekspresinya, sangat jelas terlihat dia menyukai Nara. Esok harinya di sekolah, Seokjin berusaha menghindari Chohyun karena malu dia telah mengetahui perasaannya kepada Nara. Chohyun mempunyai rencana untuk membuat mereka lebih sering bertemu dengan belajar bersama. Junyoung juga setuju untuk ikut belajar setelah mendengar nama Nara. 난 괜찮아. 혼자 공부하는 게 더 편. 그럼 어쩔 수 없지. 석진이랑 나 종은이한테도 물어볼까? Malam itu saat belajar, Nara menjadi sangat ngantuk dan kepalanya hampir membentur meja. Seokjin menyelamatkannya. Junyoung iri menatap kedekatan mereka berdua. 뭐? 책상에 머리 박고 깨질 뻔해서 검은 머리 짐승은 거두는 게 아니란 말이 있는 거야. 뭐냐? 바보 아니거든? 야, 너 풀어. 네가 나보다 밑에야. Di perjalanan pulang, Nara bertanya kepada Seokjin mengapa dia tidak pernah berkencan. Nara masih tidak sadar perasaan Seokjin terhadapnya. Seokjin pun hanya mengatakan kalau dia punya banyak teman dan tidak membutuhkan pacar. Nara memegang tangannya dan menjelaskan perbedaan berteman dan pacaran kepadanya. Seokjin semakin jatuh hati kepada Nara. Esok harinya di sekolah, Nara mengajak Seowoo dan Jihye untuk tampil mukbang bersama di videonya. Mereka pun menyetujui. Malam itu, Nara memperkenalkan teman-teman kepada subscribernya dan memulai live streaming. Namun, Seowoo dan Jihye mendapat komentar kebencian tanpa alasan yang jelas. Mereka pun menjadi tidak bersemangat. Saat itu, Nara tidak mengatakan apa-apa dan terus berbicara kepada penonton seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah mengakhiri live streamingnya, Seowoo dan Jihye memarahi Nara dan mengatakan kalau dia telah berubah, hanya peduli dengan subscriber YouTube-nya saja. Kemudian, mereka meninggalkan Nara sendirian. 들어준 거야. 그냥 가자. 야. Esok hari di sekolah, Nara meminta maaf karena tidak peka dan mereka pun Di sini, Seowoo berniat mengatakan cinta kepada seorang murid. Nara ingin membantu Seowoo, tapi saat itu Tua OSIS menyuruh peserta Go-Hurt untuk berkumpul. Nara meminta Seowoo untuk menunda selama 1 jam. Dia pun mengiyakannya. Saat Nara menunggu di luar setelah pertemuan itu, Junyoung mengajak Nara untuk belajar bersama. Kemudian, dia melihat notifikasi Chohyun melakukan live streaming. Nara memutuskan untuk mengajak Junyoung ke perpustakaan belajar sambil live streaming. Di sini, Nara lupa akan janji dengan Seowoo. Mereka yang melihat live streaming Nara menjadi kesal dengannya. Saat Nara dan Junyoung berjalan pulang ke rumah, dia teringat akan Seowoo dan segera mencari mereka. Nara duduk sendirian di bangku. Saat Seokjin datang menghampirinya, dia menangis dengan sangat. Flashback menunjukkan saat dia sedang menghampiri Seowoo dan Jihye untuk meminta maaf, mereka langsung pergi dan mengabaikan Nara. Esok harinya, Junyoung mengajak Nara untuk hangout selama akhir pekan. Keduanya bertemu di kafe dan berfoto bersama. Beberapa orang tampaknya mengenali Junyoung, menyebut dia dengan nama Seo Min-woo. Junyoung mengajak Nara bermain ice skating. Keduanya sangat bahagia bersama. Saat Nara tiba di rumah, dia melihat Seokjin sedang menunggunya dan membawa banyak makanan untuk bersenang-senang bersama.
카페도 가고 롤러코. 유치하게. 그게 뭐냐? Selanjutnya kita diperlihatkan seorang siswa dari sekolah yang sama bernama Liu Song-hu. Dia menulis artikel online tentang Junyoung dan menguploadnya. Lee menceritakan nama asli Junyoung adalah Seo Min-woo. Dahulu, dia suka membuli dan mengambil uang murid lain. Sekarang dia telah mengubah identitas agar tidak mencuri perhatian. Esok harinya, Nara mendengar dua siswa berbicara tentang nama asli Junyoung. Dia mulai mencari Seo Min-woo dan menemukan artikelnya di internet. Dia tidak percaya dan menganggap artikel itu palsu. Esok harinya, semua murid telah melihat artikel itu dan mereka meyakinkan Junyoung kalau itu hanyalah artikel palsu. Namun, Junyoung tampak tidak nyaman dengan kondisi itu dan menunjukkan bahwa ada sesuatu. Seorang murid memperhatikan laptop guru, kalau sebenarnya Junyoung setahun lebih tua dari teman-teman sekelasnya yang lain. Malamnya, Nara melihat notifikasi yang mengungkapkan foto Junyoung di sekolah sebelumnya. Dia mulai mendapat komentar kebencian dari subscribernya karena berteman dengan Junyoung. Junyoung bingung karena identitasnya telah terungkap, mulai mendapatkan kebencian yang merusak popularitasnya di sekolah dan media sosial. Esoknya saat di sekolah, Jung-hoon menanyakan kebenarannya kepada Junyoung. Dia mengatakan kalau dia memang putus sekolah dan langsung meninggalkan kelas karena malu. 17살이면 2005년생이잖아. 너 우리보다 애? 근데 그냥 궁금해서. 별거 아니야. 헐 대박. 근데 왜 아무도 몰랐지? Esok harinya di sekolah saat latihan basket, Seokjin meminjam handphone Lee untuk mencari HP-nya sendiri karena dia lupa menaruh di mana. Saat membuka ponsel Lee, Seokjin baru sadar ternyata Lee yang mengunggah artikel tersebut. Dia juga ingin melakukan hal yang buruk terhadap Nara. Dengan cepat dia screenshot layar ponsel Lee dan mengirim ke HP. 아무것도 아니야. Junyoung mendatangi mantan teman sekelasnya dan menuduh kalau dia telah menyebarkan masa lalunya. Keduanya berdebat, tapi pria itu pergi karena terlambat ke kelasnya. Sore itu, Seokjin memanggil Junyoung ke taman dan memperlihatkan screenshot tersebut. Lucunya, saat itu Lee juga berjalan melewati mereka. Saat dia menyadari dan ingin melarikan diri, dia malah tersandung batu. Mereka pun berhasil menangkapnya. Lee meminta maaf atas yang telah dia lakukan, dan Junyoung menyuruh untuk menghapus artikel palsu itu dari internet. Malamnya, Junyoung bertemu Nara di luar rumahnya dan menceritakan yang sebenarnya. Dia mengatakan bullying itu nyata, tapi sebenarnya Junyoung adalah orang yang dibully terus-menerus. Dia pun memutuskan keluar sekolah dan mendaftar di sekolah yang sekarang. Nara menjadi tersentuh dan berjanji untuk selalu mendukung Junyoung. 진짜 웃겨. 너도 나 때문에 욕 먹었지. 이상해. 널 보면 자꾸 웃어. Setelah Junyoung pergi, Seokjin mengetuk pintu Nara dan langsung menyatakan perasaannya. Dia meminta Nara untuk mempertimbangkannya. 나 너 좋아해. 장난 아니야. 지금 말하지 마. 한 번. Esoknya di sekolah, mereka menjadi canggung satu sama lain. Setelah kelas, Nara menabrak Seo dan Jihye. Awalnya mereka saling perang dingin, namun kemudian mereka menangis dan berbaikan kembali.
Nara memberitahu mereka tentang pengakuan Seokjin yang menyatakan perasaannya. Namun Nara hanya menyukainya sebagai teman. Malam itu, Nara dan ayahnya sedang makan. Seokjin datang ke rumah mereka. Ayahnya senang melihat Seokjin dan mulai menggoda keduanya. Setelah itu, Seokjin bertemu dengan Chohyun sambil memberitahu kalau dia telah menyatakan perasaannya kepada Nara. Chohyun meyakinkan kalau dia akan berhasil. 이렇게 빨리 고백할 줄 몰랐네. 아, 안 괜찮은데. 넌 네 진심을 전했잖아. 이제 나라의 너무 겁먹지 마. Setelah beberapa hari, Nara kemudian bertemu Seokjin. Dia tidak bisa menerima perasaan Seokjin dan mengatakan kalau dia telah mempunyai perasaan terhadap orang lain. Meskipun kesal, namun Seokjin sudah mengetahui hal ini dan menghormati keputusan Nara. Keduanya tetap berteman. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang pria asing mengambil foto mereka. Pria misterius itu sebenarnya adalah YouTuber besar dan dia telah mengupload video tentang Nara karena menggunakan Junyoung untuk ketenaran. YouTuber bernama Real Issues berbicara tentang Nara yang tidak layak untuk ikut Go Hurt karena dia menggunakan Junyoung untuk mendapatkan lebih banyak subscriber. Nara mendapat banyak komentar negatif dan kehilangan banyak subscribernya. Malam itu, dia mendapatkan link mencurigakan yang mengaku berasal dari Go Hurt. Nara mengkliknya, namun ternyata link itu adalah spyware yang digunakan untuk menghack HP Nara dan mengambil semua data chatnya. Real Issues mengedit chat Nara dibuat seolah-olah Nara berbicara buruk tentang Junyoung dari belakang dan menguploadnya ke internet. Mereka membandingkan chat tersebut dan menyimpulkan kalau Real Issues membajak dan mengedit chat Nara. Nara trauma kalau dia akan semakin banyak menerima komentar negatif. Setelah itu, ketua OSIS memberitahu kandidat yang dipilih untuk maju kompetisi Go Hurt. Nara menjadi hancur dan pergi meninggalkan kelas sambil menangis di atap sekolah. Nara menjadi cemburu melihat kedekatan Junyoung dan Chohyun untuk kompetisi Go Hurt. Dia pergi ke atap untuk menyendiri. Tiba-tiba Junyoung datang dan mengajaknya berkencan. Itu membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Junyoung bertanya apakah Nara menyukainya. Nara mengatakan iya dengan sangat canggung. Keduanya mulai berkencan dan berpegangan tangan dalam perjalanan pulang. 널 많이 좋아해. 싫어. 아니 좋아. Suatu hari, Nara mengetahui YouTuber Real Issues telah ditangkap karena penipuan dan kejahatan dunia maya. Chohyun yang ada di rumah juga mencari tahu tentang penangkapan itu. Tiba-tiba berita di TV mengungkapkan kalau agensi model Chohyun telah menyewa Real Issues untuk menjatuhkan Nara agar Chohyun memenangkan kompetisi dan berpartisipasi dalam Go Hurt. Chohyun berusaha untuk tetap tenang. Nara menelponnya dan mengajaknya untuk bertemu di luar. Nara sangat kesal. Chohyun benar-benar tidak mengetahui kalau agensinya akan bertindak sejauh itu. Dia juga secara tidak sengaja menghina Nara dengan mengatakan kalau dia juga tidak akan menang kalau masalah itu tidak ada. 이제 너 말을 어떻게 믿은 것도 실수도 아니야. 일부러 밝힌 거 아니야. 와, 솔직히 말해서 이런 일 없었더라도 너 구한테 떨어졌을 거야. Sementara itu, seseorang merekam pertemuan mereka, dan begitu Chohyun pulang, dia melihat video yang diupload secara online.
Kolom komentar dipenuhi kebencian terhadap Cho Hyun. Sementara Nara digambarkan sebagai korban. Esok harinya, ketua OSIS memanggil Nara untuk pertemuan penting. Dia melakukan live streaming yang mengatakan kalau dia dan Cho Hyun tidak ingin berpartisipasi kompetisi Go Hurt. Nara mengatakan kalau teman-temannya lebih penting dari ketenaran. Jadi, ketua OSIS mengumumkan sekolah mereka tidak akan ikut berpartisipasi di musim kedua Go Hurt. Sore yang sama, Nara memberitahu temannya kalau dia sekarang berkencan dengan Junyoung dan mereka sangat bahagia mendengar hal itu. Kemudian, mereka bertanya tentang kabar Cho Hyun. Nara, Seo-woo, dan Ji-hye mengunjungi tempat Cho Hyun. Mereka saling meminta maaf satu sama lain. 먹어. 와, 완전 맛있어. 맛있지? 이번에 웃기게. 하나, 둘, 셋. Hari ulang tahun Nara tiba. Begitu dia memasuki kelasnya, dia terkejut dengan kue ulang tahun dari Junyoung dan teman sekelasnya. Ini membuatnya sangat bahagia dan menangis air mata sukacita. Film berakhir dengan semua siswa berkumpul untuk berfoto bersama. Sementara Nara menceritakan bahwa itu adalah hari terbaik dalam hidupnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe video kami yang lainnya.